alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Intinya adalah kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, mungkin setiap tahun kita ini berpuasa, tapi kadang kita ini enggak sampai kepada meninjau perintahnya. Jadi kutiba alaikumus syiam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintahnya. Perintah itu pakai alasan. Ini yang kadang kita agak nggak ngeh. Pakai alasan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah memerintahkan sesuatu dan pakai alasan. Itu di dalam puasa. Makanya para ulama tafsir biasanya selain mengkaji Syam itu juga mengkaji kama kutiba alal ladzina min qablikum. Dan ternyata memang puasa itu memang min qablikum beneran. Jadi semenjak sebelum Islam itu orang sudah puasa. Makanya puasa ini karena min qablikum termasuk ibadah yang semua orang mengenal puasa. Jadi ternyata puasa itu ibadahnya semua manusia. Sholat itu hanya Islam, haji hanya Islam. Kalau puasa ini semua orang mengenal, nggak cuman Islam tok. Bahkan Islam ini puasanya paling ringan. Kalau orang dahulu kalau puasa beratnya luar biasa. Dulu ada agama namanya Zoroaster. Zoroaster itu punya nabi namanya Zarathustra. Ajarannya adalah nihilisme. Kalau di Jawa dikenal dengan suwung, nihilisme. Tuhannya dua, Tuhan terang dan Tuhan gelap, Ahriman dan Ahura Mazda. Nah, dua Tuhan ini suka kelahi. Kalau Tuhan gelap itu kalah sama Tuhan terang, ini gerhana bulan. Nah, kalau Tuhan terang itu kalah sama gelap, ini gerhana matahari. Agama Zoroaster. Nah, kalau gerhana matahari puasa 3 bulan. Gerhana bulan puasa kurang lebih 2 bulan. Itu agama Zoroaster. Nah, agama Zoroaster itu yang kemudian dikenal di dalam bahasa Al-Quran disebut Majusi. Itu Zoroaster, Majusi, penyembah api. Nah, Majusi itu punah karena Raja Majusi yang terakhir menjadi Raja Persia. Nah, Raja Persia yang terakhir namanya Rustum. Ini masuk Islam karena mengambil menantu Sayyidina Husain, besanan sama Sayyidina Ali, sehingga orang Persia tidak lagi menyembah api tapi menyembah Allah. Nah, orang Persia setelah menyembah api, apinya hilang, tapi bangunan untuk menaruh api orang Persia yang disebut Manaro ini tidak hilang. Apinya hilang, Manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya Manaro. Lah, setiap orang lihat Manaro di depan masjid kok bagus, maka hampir seluruh kaum muslimin pengen berlomba-lomba bangun Manaro. Nah, itu yang sampai tanah Jawa disebut menoro. Ini dulu Manaro. Kalau masjid Islam yang asli ya kotak gitu itu. Nah, itu
Manaro. Jadi sampean tidak usah pusing tentang pertemuan Islam dengan peradaban di luar Arab yang kemudian mempengaruhi Islam di seluruh dunia. Makanya bagi yang mau memurnikan, ya termasuk Manaro harus dihilangkan. Ya, kalau mau menghilangkan beduk, ya Manaronya juga harus dihilangkan. Kubahnya juga harus dihilangkan karena kubah masjid itu sumbangan orang Romawi. Kalau masjid Arab sendiri ya kotak gitu aja, nggak pernah hujan. Lah ini kadang sumbang itu. Agama lain misalnya kayak Hindu puasa, bahkan puasanya ekstrim. Orang Hindu namanya upawasa. Upawasa itu nggak makan, nggak minum, nggak menyentuh perempuan. Nanti tubuhnya mengecil, lap hilang, muksa namanya. Cuman banyak yang gagal. Sudah mengecil, mau hilang, ingat istrinya. Nah itu mau hilang nggak bisa, mau gede nggak bisa, lahirlah jenglot atau Bathara Karang. Maka yang menemukan jenglot jangan dijual mahal, itu produk gagal mukso. Ya, loh, ini rangkaiannya panjang. Makanya karena gagal mukso itu dulu di sini lahirlah ajaran namanya Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra itu bukan menahan hawa nafsu, tapi ngumbar hawa nafsu. Nah itu melahirkan upacara namanya Pancamakara. Laki perempuan muter telanjang semua, ngadep arak, ngadep tumpeng, ingkung manusia, mantra ngerogoh sukmo. Ada itu, nanti itu bab tersendiri, tak ceritakan dalam waktu yang berbeda nanti. Warna itu panjang nanti. Karena itu menghasilkan lahirnya santet, pelet, ngepet. Makanya orang Indonesia punya ilmu santet, pelet, ngepet. Yang kemudian dalam epos sejarah kita melahirkan tokoh yang khusus menumpas Bhairawa namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, yang lidah Wonocoroko menyebutnya Syekh Subakir, yang kemudian melahirkan budaya tumpengan di Indonesia. Ini panjang ceritanya karena sekte itu kemudian kembali ke India yang sekarang dikenal dengan nama sekte Aghori di India. Itu sesuk bab tersendirilah itu kuliah 6 SKS. Itu ada babnya, itu nanti kapan tak ceritakan. Puasa. Nah orang Hindu nggak makan nggak minum namanya upawasa. Makanya ketika Islam datang mengajarkan nggak makan nggak minum nggak menyentuh perempuan, kok kayak upawasa, maka Syahrus Siam disebut bulan puasa. Nah orang Hindu puasa, orang Buddha puasa juga. Kalau pengen mendapatkan kesempurnaan hidup 8 jalan menuju nirwana, puasa di bawah pohon bodhi. Pakai kain selempang, tidak boleh pakai katok. Jadi telanjang pakai kain selempang. Di situ bertahun-tahun, ada yang 30 tahun. Ada. Sekarang masih banyak kita jumpai di Myanmar, di Kamboja dan sekitarnya. Orang Buddha, Yahudi puasa. Kalau peringatan Yom Kippur mereka puasa. Orang Nasrani kalau Jumat Agung, Paskah, puasa. Semuanya puasa. Jadi puasa ini semua agama mengenal. Maka jangan kemudian sampean protes, kenapa berlapar-lapar puasa. Kata Bung Sam kan ada itu, berbuat baik janganlah ditunda-tunda, berlapar-lapar. Ada kok perasaan, ada ya. Ini bulan puasa, lupa saya. Ada, berbuat baik janganlah ditunda, amar ma'ruf nahi mungkar, kayak gitu kayaknya ada, lupa saya. Nah itu puasa, jadi semua puasa.